Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan yang sudah sampaikan Prof. Wiwin, jadi tentang penata laksanaan. Ya, jadi kita udah tahu apa itu PPOK. Kalau belum tahu, mungkin kita ulang sedikit ya. Ya, jadi kenapa PPOK ini penting? Karena kita lihat Riskesdas, riset kesehatan dasar rumah tangga Indonesia, PPOK ini termasuk yang kelima ya bersama asma bronkitis pada tahun 2012, dan dia akan meningkat terus. Satu tadi sudah disebut merokok, kemudian polusi udara, dan juga meningkatnya umur harapan hidup. Dulu orang Indonesia rata-rata umurnya 60 tahun, sekarang udah 65 untuk perempuan, 60 laki-laki, makin tinggi, makin lama makin tinggi, maka PPOK juga akan makin banyak. Nah, khusus untuk perokok ini kita lihat Indonesia ini data udah lama dari WHO ya. Indonesia nomor 3 tingginya prevalensi merokok, sudah Cina, India, dan kita lihat ini pada laki-laki itu 70% ya. Jadi 7 dari 3 laki-laki adalah perokok, dan ini kita buktikan. Kita melakukan penelitian biomas ya. Tadi Dr. Tina sebut biomas itu meneliti PPOK bukan karena rokok. Nah, susah betul mencari orang tidak merokok ya. Pernah kita di kelurahan di Bungur itu satu RT nggak ada yang nggak merokok laki-lakinya. Karena kita cari itu dari semua 40 tahun semua merokok. Kita bagi sampai 3 RT itu semuanya nggak ada. Pak RT bilang, setahu saya nggak ada yang tidak merokok orang sini katanya. Semuanya orang merokok. Jadi malah lebih tinggi ya dari 69%. Ya, karena merokok tinggi sekali. Jadi ya PPOK juga akan meningkat. Nah, untuk lebih jelas nanti ini bisa dilihat nih, bisa di-download ya. Di tiap tahun memperbarui. Yang 2016 sudah tuh keluar dan tidak begitu banyak bedanya yang 2015, 2014, jadi bisa di-download di sini. Ini semua slide saya ini 80% berasal dari sini. Jadi ini bukan hal yang baru, Anda bisa mendownloadnya. Saya hanya mengkompilasi dan juga menambah, mengurangi ya. Nah tadi definisi sudah sebut, saya tidak ulangi lagi. Nah, ini memperlihatkan saja bahwa PPOK itu begitu pentingnya ya. Di sini menurut satu sumber tahun 1990 dia nomor 5, nanti tahun 2020 nggak lama lagi ya. 2020 itu berapa tahun lagi kira-kira? 4 tahun lagi dia nomor 3 di dunia ya, PPOK ini. Ini satu sumber, dan ini sumber terbaru dari Gold. Sumber terbaru dari Gold ya, dia malah katanya tahun 2004 dia nomor 4, nah 2030 ini nomor 3. Ini dari Gold yang terbaru 2016 ya, jadi betul tinggi sekali, dan Indonesia juga nampak akan demikian karena rokoknya tinggi. Rokok itu penting ya. Nah ini katanya kenapa PPOK penting, ini banyak sekali dana yang dihabiskan untuk PPOK ini ya. Ini dana di Amerika dihabiskan untuk PPOK besar sekali dananya ya. Di Indonesia juga nanti kita lihat BPJS berapa dana dihabiskan untuk pasien-pasien PPOK. Karena pasien PPOK ini umurnya panjang, sering exacerbasi, jadi dia akan butuh banyak, dan obatnya mahal semua. Nanti kita lihat. Nah, jadi penting dalam penyakit PPOK ini exacerbasi. Itu yang paling penting, itu kita jaga ya. Kalau di PPOK udahlah, tadi kan saya bilang PPOK tidak bisa disembuhkan, tapi bisa diobati. Nah, yang paling penting mengobati waktu di exacerbasi. Kenapa exacerbasi penting? Ini saya belum terjemahkan semua. Pertama, dia akan menyebabkan paru-parunya turun. Turun dengan cepat, nanti kita akan lihat. Kemudian juga meningkatkan biaya, cost, karena nanti dia dirawat, dia perlu obat lebih banyak, dia perlu perawatan. Kemudian itu meningkatkan perawatan rumah sakit. Nah, rumah sakit konsekuensinya kan biaya, dan juga meningkatkan kematian. Nah, yang paling penting juga dia menurunkan kualitas hidup. Padahal untuk penyakit kronik itu paling penting bukan penyembuhan, tapi kualitas hidupnya. Dia tetap sakit, tapi kualitas hidupnya baik. Itu terjadi pada pasien-pasien hipertensi, diabetes, semua tujuannya meningkatkan kualitas hidup. Nah, pada PPOK dengan sering exacerbasi, kualitas hidupnya akan menurun. Nah, kita lihat kenapa begitu penting exacerbasi. PPOK ini dia memburuk secara progresif perlahan, terus memburuk terus. Nah, kalau di exacerbasi dia nggak pernah kembali ke garis ini, dia lebih rendah. Exacerbasi lagi lebih rendah, maka dia makin cepat turunnya. Makin sering exacerbasi, turun makin cepat, bahkan kematian. Tapi kalau tidak exacerbasi, kita lihat jalannya begini, nah, lama ya. Nah, kalau kayak exacerbasi dia begini, tapi setiap exacerbasi dia turun. Ini lebih jelas lagi kali ya. Nah, ya jadi gini. Kalau dia tidak exacerbasi, harusnya dia kan jalannya begini, masih panjang ya. Kalau exacerbasi cuma sekali cuma begini, tapi makin sering exacerbasi turunnya makin tajam dan berakibat kematian. Nah, jadi itu yang paling penting, kita menjaga exacerbasi. Nah, apa tanda exacerbasi? Tanda exacerbasi, pasien PPOK itu sudah sesak di saat, tapi kalau sesaknya bertambah, kemudian produksi sputumnya bertambah. Kemudian yang paling penting juga perubahan warna sputum. Yang tadi sputumnya putih menjadi kuning, menjadi hijau ya, kayak esteller gitu. Nah, berarti dia ada
eksaserbasi. Jadi ingat kalau dia pasiennya bilang nih sebelum saya udah kayak esteller itu udah eksaserbasi. Makin sesak eksaserbasi. Nah ini penting kita obati. Semakin lama di eksaserbasi, perburukan akan makin berat. Ya. Nah, apa penyebab eksaserbasi paling diperkirakan 50% separuhnya karena infeksi bakteri, 30% infeksi virus, kemudian diikuti lagi nih infeksi bakteri. Jadi artinya 3/4 eksaserbasi itu biasanya karena infeksi. Maka biasanya kalau eksaserbasi kita memberikan antibiotik. Karena biasanya eksaserbasi itu 3/4-nya karena infeksi. Walaupun ini 30% virus, tapi biasanya diikuti oleh bakteri. Kenapa demikian? Karena orang PPOK itu penyakitnya kronik. Di saluran nafas itu sudah ada kuman yang sebenarnya kolonisasi. Dia tinggal di sana. Dia menunggu waktu saja. Begitu datang turun, kuman yang tadinya bersifat subcovit, tidak mengganggu, komensal, dia menjadi virulen, menjadi penyebab perburukan. Nah, 20% karena hal-hal yang lain, polusi udara, kecapean, kemudian asap rokok atau asap kendaraan motor dan lain itu penyebab dari eksaserbasi. Nah, jadi eksaserbasi dikatakan infeksi nafas itu di sini kemudian 40%, ada juga karena gagal jantung, ada juga karena gagal paru, emboli paru dan pneumotoraks sebagian. Ini dari beberapa sumber yang lain. Nah, di persahabatan kita mendapat ini ya. Jadi infeksi nafas 70% nih kita dapatnya penyebabnya. Kemudian bisa juga karena hipokalemi, pneumotoraks dan kelainan jantung. Jadi kalau kita lebih sering eksaserbasi karena infeksi. Nah, apa tujuan pengobatan? Hanya dua tujuannya. Yang pertama adalah mengurangi gejala. Karena seperti tadi dikatakan Prof, ini nggak bisa sembuh, beda dengan asma. Asma bisa sembuh, bisa dikontrol. Kalau PPOK tidak. Jadi kita mencoba mengurangi gejala, yaitu menghilangkan sesaknya, untuk memperbaiki kalau terlalu latihan. Karena orang PPOK ini sesak, jalan sedikit saja dia sudah sesak. Nah, gimana kita memperbaiki supaya dia tetap bisa berjalan, tapi sesaknya berkurang. Atau dia jalan lebih panjang, baru dia sesak. Kemudian memperbaiki status kesehatan atau kualitas hidup. Nah, kedua adalah mengurangi risiko, ini penting. Ya. Mengurangi risiko supaya penyakitnya tidak menjadi lebih memburuk, kemudian juga mencegah terjadi eksaserbasi yang paling penting, dan tentu saja jangan cepat mati dia. Karena kalau secara teori dia meninggalnya lama orang PPOK ini, umurnya panjang. Jadi jangan cepat mati karena terjadinya perburukan. Bagaimana caranya? Nah, pertama adalah mengurangi risiko. Ya kalau sudah orang PPOK itu umumnya merokok ya. Nah ini susah ya. Saya punya pasien ya, udah 5 kali 6 kali eksaserbasi, waktu dia eksaserbasi bukan main gajinya. Saya enggak merokok lagi dok, tobat banget. Tapi saya bukan tobat, tobat kumat. Pas lagi sehat merokok lagi, akhirnya kumat lagi, merokok lagi. Jadi susah betul berhenti merokok. Nah kemudian juga mengurangi polusi udara baik di rumah maupun di lingkungan. Kemudian polusi udara tempat kerja kalau dia bekerja tentu saja. Kemudian tentu saja adalah semua hal-hal yang menyebabkan ya. Nah baru-baru ini kan ada kebakaran hutan di Riau, Sumatera Selatan ya, di Kalimantan. Itu angka kunjung PPOK ke rumah sakit atau ke puskesmas meningkat ya, 4-6 kali lipat. Karena salah satu faktor untuk terjadinya eksaserbasi. Nah jadi rokok ya, rokok ini kalau kayak gini nih enak nih, tapi kalau udah PPOK nih baru ya. Nah kenapa orang merokok? Iklannya bagus-bagus ya, modelnya bagus, cara penampilan bagus, nah orang tertarik merokok. Tapi kalau udah PPOK nanti baru pada, nah ya, sampai anak kecil pun katanya merokok ya, mau 2 tahun ya, udah lihat di TV ya. Nah, nanti kalau kayak gini parunya, baru tobat merokok udah kasih, udah terlambat. Nah kemudian polusi udara ya. Nah, ini kan sehari-hari di Jakarta nih, kemudian kebakaran hutan, asap industri di Cikarang nih, Pulau Gadung ya. Nah ini daerah-daerah yang PPOK-nya mungkin akan banyak tempat-tempat tersebut. Nah jadi ini paru-paru tadi sudah dijelaskan ya. Jadi orang yang normal pun ya, paru-parunya akan turun ya. Normal atau dia merokok tapi tidak sakit, paru-parunya turun. Menurut penelitian turunnya 30 ml per tahun setelah dia umur 20-an. Turun terus 30 ml per tahun. Nah, kalau dia merokok dan sakit, turunnya cepat. Nah, seperti ini. Lebih cepat, tajam turunnya. Di luar negeri, turunnya 80 ml per tahun, hampir 3 kali normal. Di kita, penelitian kita 52 ml per tahun, 2 kali normal. Nah, kalau dia turun sampai sini, dan turunnya sekitar 50%, paparnya tinggal 50%, dia mulai ada gejala. Mulai ada sesak, jalan lebih lambat dari orang seumurnya, naik tangga ngos-ngosan. Kalau terus turun, tinggal 40%, paru-parunya dia mulai cacat.
kemana-mana udah nggak bisa, pakai baju sesak, pakai oksigen, naik kursi roda, begini dia. Ya. Pada umur kira-kira 60-an. Ya. POK itu biasa muncul umur 40-an, jadi mulai 40-an. Nah kemudian kalau dia terus memburuk sampai sini, dia tinggal milih. Dia bisa pindah ke 4 kota ya, mau ke Lahat, mau ke Balikpapan, Sukabumi, Tanah Merah, tinggal milih aja. Ya. Nah, tinggal milih sukanya mana. Ya. Ada 4 kota, terus menunggu dia ya, kalau dia terus dia merokok. Nah kalau di setengah jalan, udah ada gejala, dia insaf, oh gue berhenti merokok deh. Nah, masih bagus ya, lama pindah kotanya, lama cacatnya. Ya. Umur segini baru dia cacat. Kalau dia nggak berhenti merokok, umur 60 dia udah di kursi roda pakai oksigen. Tapi kalau dia terus berhenti di sini, nah, lama dia baru ya bisa tahan lama. Tapi kalau nggak tobat-tobat juga, udah di sini udah cacat baru berhenti merokok, nah jadi tetap saja lebih panjang umurnya, tapi kualitas hidupnya nggak bagus. Jadi di prinsipnya apa? Harus cepat mungkin berhenti merokok. Ya mau coba merokok bolehlah, umur setahun 2 tahun, tapi udah berhenti merokok lah. Sebab saya tahu dokter juga ada yang merokok kan ya. Nah kalau mau jadi dokter nggak apa-apa, terus saja merokok yang banyak, lebih cepat kita ketemu nanti di ruang praktek. Ya, nah ini kenapa orang berpokok sesak? Ini kita lihat, ini gambar orang normal ya. Ini pokoknya ringan, parunya lebih besar ya, karena emfisema ini lebih berat lagi paru seperti ini. Nah kita lihat pergerakannya, walaupun dia besar, pergerakannya lambat. Ini kalau dia bernafas, nah ini yang normal kembali cepat, ini menyusul, ini lebih lambat. Ini kembali cepat, ya, cepat ini menyusul. Ya, jadi makin dia besar, makin lambat. Sehingga udara itu keluarnya lambat, itu disebut namanya obstruksi. Ya. Jadi ada hiperinflasi. Jadi sebab inflasi ada udara terperangkap di sini, ya, dibanding normal. Jadi udaranya nggak keluar, ini keluar semua, ini nggak terperangkap udaranya. Itu yang jadi pada orang POK. Itu menyebabkan dia sesak nafas. Makin dia berjalan, makin dia sesak nafas. Nah, jadi udah disebutkan kombinasi POK. Jadi kita harus menentukan dulu. Udah selesai diagnosis, harus ditegakkan dia maksudnya mana? Yang A, yang B, C atau D. Karena ini menentukan pengobatan. A ini paling ringan, karena paru-parunya masih bagus. Kemudian MMRC-nya juga masih bagus, dan esas-esasnya jarang. Jadi dia masih bagus. Yang B ini esas-esasnya jarang, tapi gejalanya masih banyak. Paru-parunya masih bagus. Yang C dan D paru-parunya sudah tidak baik, esas-esasnya sering, tapi yang C jarang gejala, yang D lebih banyak gejala. Nah ini perlu betul buat kita untuk menentukan pengobatan. Karena pengobatan tergantung dari kelompok ini, ya, maksudnya mana dia. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, jadi ini menentukan pokok. Jadi tadi ini ya ini katakan gejalanya rendah, esasnya jarang, gejalanya banyak, risikonya rendah, gejalanya banyak. Ini risikonya tinggi, gejalanya sedikit, risikonya tinggi, gejalanya banyak. Nah, ini pengobatan ditentukan dari itu. Jadi salah satu dulu sebelum mengobati menggunakan faktor risiko tadi disebut ya, mengurangi pajanan, apa itu asap rokok, debu, zat tempat kerja, sebisa mungkin polusi udara. Nah, berhenti merokok akan mempengaruhi, itu disebutkan orang, ada buktinya A. Sekarang kan era evidence based medicine ya, kedokteran berdasar bukti. Jadi kalau dia berhenti merokok, perjalanan akan bagus, sudah dibuktikan orang, buktinya A. Dan kalau berhenti merokok itu harus cepat, nggak boleh kurang dulu 1 batang, kurang lagi 2 batang, itu biasanya nggak berhasil. Kalau berhenti merokok langsung berhenti merokok, itu akan lebih berhasil, dan itu buktinya A. Ya. Jadi kalau mengurangnya pelan-pelan itu biasanya gagalnya lebih banyak, ya, sudah dibuktikan orang. Nah kemudian berhenti merokok ini ya, mempunyai kontribusi yang paling besar dalam hal pelaksanaan PPOK. Jadi paling penting ini berhenti merokok dulu. Nah, pasien harus ya diusahakan terus kapanpun harus berhenti merokok. Dan berhenti merokok itu ya faktor utama yang tadi saya sebut ya. A. Bagaimana caranya? Ada katanya 5A. Ya. Pertama tanya dulu, benar mau berhenti merokok enggak? Karena kadang-kadang nggak punya niat, belum punya niat, malah nggak kepikir mau berhenti merokok karena nggak tahu dia bahwa itu sebabnya rokok. Jadi bertanya dulu, mau berhenti merokok enggak? Kalau enggak, dinasihati berhenti merokok dong, ya nanti makin berat ini. Kemudian dinilai, udah punya keyakinan tuh, udah 1 kali 2 kali masih senyum-senyum aja, dok ntar, ya. Nah udah 2 kali udah sering sesbasi, baru dia mikir nanti nilai. Kalau dia udah kuat atau udah punya kemauan, baru kita bantu ya, atau kita pertegas supaya dia lebih mau berhenti merokok. Nah kalau udah semua, baru direncanakan kapan berhenti merokok ya. Paling bagus tuh dibuat jadwal satu atau habis lebaran atau habis ulang tahunnya, atau ada waktu itu dia ingat kapan dia berhenti merokok ya. Atau habis di rumah sakit terakhir, nah ya berhenti merokok. Kalau nggak ada waktu yang tertentu, biasanya dia nggak punya semangat. Jadi kita janji Pak kapan berhenti merokok ya. Habis kajian. Kan biasanya kan udah kajian lagi ya, banyak kan udah pensiun ya.
Oke. Habis dirawat lah di rumah sakit, berhenti merokok, benar-benar. Nah, kemudian, nah ini polusi udara ya. Ini semuanya juga ya. Jadi tolong PPOK jangan bakar-bakar sate di rumah terus, jangan juga merokok di rumah, pasang obat nyamuk ya, masak di rumah. Nah ini semuanya memperburuk keadaan. Nggak sadar kita kan. Ada pasien saya PPOK karena udah tua, nggak ada kerja lagi, kerjanya tiap sore bakar sampah, kata istrinya. Ah ini mah bakar sampah, terang aja bakar nggak baik, bakar sampah. Habis nggak ada kerjaan, jadi ada kerjaan bakar sampah, mencari penyakit namanya ya. Kemudian, nah ini polusi di udara ya. Nah ini, jadi kalau bisa orang tua jangan tinggal di Jakarta kali ya, tinggalnya di mana gitu ya. Terus ke Jakarta kayak gini nih, ya, macet terus. Ya. Kemudian tadi ya kebakaran hutan. Jadi kalau lagi kebakaran hutan di Riau ya orang pokoknya harus pindah dulu lah. Ya. Kalau tinggal di Cikarang, Pulau Gadung ya pindah kemana? Ya Cinere gitu ya, Cibubur. Ngomongnya gampang ya. Nah, jadi tadi udah ya penyebab paling sering adalah infeksi. Maka sebab itu diberikan juga anti. Nah ini katanya makin sering exacerbasi pemburukan makin tajam. Kita lihat tajam dibanding dia kalau exacerbasinya jarang. Ya makin tajam perburukannya kalau dia makin sering exacerbasi. Tadi udah ada gambarnya ini tadi ya gambarnya. Kalau dia sering exacerbasi penurunannya tajam. Ya. Nah jadi ini tadi ya udah mengulangi aja saja ya. Makin sering exacerbasi dia makin turun dengan cepat. Ya saya lewatin aja. Nah kemudian, nah ini yang tadi dilupakan atau diagnosis. Jangan lupa ada tidak komorbiditasnya, itu juga diobati karena biasa memperberat PPOK-nya. Kalau dia ada penyakit kardiovaskular, diobati juga kardiovaskularnya karena sering PPOK ya. Paling sering ini penyakit kardiovaskular paling sering PPOK. Kemudian yang lain adalah ini ya, osteoporosis. Ya. Kita sudah melakukan penelitian, ternyata pasien PPOK kita 30% menderita osteoporosis, walaupun tidak ada gejala, tapi belum dipublikasi. Kemudian juga stres, ini juga ada penelitian, baru saja kita penelitian. Dan juga ternyata 30% pasien PPOK itu stres. Karena tadi ya, takut mati, nggak semua sembuh, bosan, pakai obat terus-terusan, bolak-balik, minta duit sama anaknya karena udah pada pensiun kan, obat mahal-mahal, jadi stres ya. Mau obat udah habis, stres, mau minta sama anaknya, nggak enak hati. Kalau diminta, perlu ya. Kemudian yang lain, ya ini ya, kecemasan tadi ya, kecemasan, infeksi nafas, ya, bolak-balik dia kena infeksi. Tadi kita lihat ya penyebab terbanyak adalah infeksi. Ya, kemudian kena flu ya. Orang flu seminggu baik, orang PPOK jadi serangan, masuk rumah sakit kadang-kadang. Nah, sebagian karena faktor risiko sama, sebagian dia minta kanker paru. Nah, ini juga harus kita perhatikan diabetes juga ya, karena inflamasi pada PPOK ini disinyalir tidak lagi bersifat lokal, tapi sistemik. Jadi karena inflamasi di paru menyebar kemana-mana, nah bisa juga menyebabkan dia menderita diabetes atau sindrom metabolik. Itu harus kita perhatikan dan kita juga obati. Nah, selanjutnya, ya jadi obat utama pada PPOK ini adalah bronchodilator, itu obat utama. Obatnya adalah bronchodilator karena yang terjadi adalah usus saluran nafas. Itu buktinya A. Obat bronchodilatornya bisa berbentuk tunggal atau gabungan. Semua bronchodilator diberikan. Nanti kita lihat. Udah enggak semua obat bronchodilator diberikan. Apakah itu beta 2 agonis, anticholinergic, bronchodilator, ya itu dan buktinya A. Dan kombinasi dari obat-obat tersebut. Nah ini tadi ya. Jadi pentingnya kita memilah-milah dia masuk ke mana. A, B, C atau D. Nah untuk A ini pilihan obat utama. Yaitu bronchodilator kerja singkat. Apakah beta 2 agonis kerja singkat atau anticholinergic kerja singkat? Contoh beta 2 agonis kerja singkat banyak ya, ada salbutamol, ada terbutaline, ada procatel, ada phenoterol, itu kerja singkat ya. Atau anticholinergic kerja singkat, contohnya apa? Ipratropium bromid. Ini pemberiannya. Salah satu diberikan ya. Atau ini pilihan utama. Nah, kalau enggak ya, alternatifnya digabung, gabungan ini dengan ini. Sama dengan Saba ya, atau bentuk yang jangka lama. Jadi ini yang singkat, ini yang kerja lama, long acting beta 2 agonis atau long acting muscarinic agent. Ini contohnya yang ini di Indonesia sudah ada, namanya indacaterol ya. Atau yang anticholinergic kerja lama di Indonesia juga sudah ada dua, ada tiopropium bromid dan ada glycopyrronium. Nah kalau ini nggak bisa karena nggak ada atau biayanya mahal dia nggak sanggup ya terpaksa obat lama kita berikan teofilin. Ini pilihan yang lain untuk yang A. Yang A saya ingatkan lagi, yang gejalanya ringan dan valparnya masih bagus dan exacerbasinya jarang, ya gejalanya jarang. Nah yang B, valparnya masih bagus, exacerbasinya kurang maksimal 1 kali per tahun, tetapi gejalanya sering, ya yang dibuktikan dengan MMRC atau dengan kuesioner CAT ya,
COPD assessment test. Ya, kalau ini, jadi obatnya, nah, jadi kalau yang tadi beta 2 agonis kerja singkat atau anti muscarinic kerja singkat, yang ini yang kerja lama, ya salah satu. Ini pilihan utamanya. Pilihan keduanya yang kombinasi ini. Kalau enggak juga ya terpaksa teofilin lagi ya, teofilin dan yang beta 2 agonis kerja singkat yang digabung ya. Nah, kalau ya dia udah berat, yang valparnya sudah rendah dan exacerbasinya sudah sering, nah obatnya sudah mulai banyak kita lihat ya. Jadi pilihan utama adalah kombinasi antara beta 2 agonis kerja lama dengan steroid atau antikolinik kerja lama. Ini udah ada Indonesia untuk kombinasi ini. Contohnya formoterol dengan budesonide atau fluticasone dengan salmeterol. Nah, ini pilihan utama. Pilihan kalau ini nggak bisa diberikan, pilihan yang lain adalah ini ya, dikombinasi lama dan laba. Jadi ini misalnya glycopyrronium dengan indacaterol atau dikombinasi antara glycopyrronium misalnya lamanya ditambah dengan PDE4. Ini dulu pernah ada di Indonesia, sekarang lagi menghilang ya, nama obatnya roflumilas ya. Sekarang nggak ada, katanya mau masuk lagi. Atau kombinasi antara beta 2 kerja lama dan kombinasi steroid dengan steroid ya. Ya, jadi ini obat pilihannya atau yang lain kombinasi. Jadi banyak pilihannya untuk yang ini kalau ini nggak bisa diberikan. Nah, tetap saja kalau dia nggak bisa diberikan obatnya tetap teofilin ya. Nah, kemudian yang paling berat, nah belum berat semua obat diberikan. Kita lihat inhalasi steroid diberikan, beta 2 kerja lama diberikan, dan atau tambah dengan antikolinik kerja lama. Ini pilihan utama, ini pilihan yang lain, kombinasi semua obat. Nah, kalau nggak ada juga, nah kita bisa kasih di sini N-acetylcysteine atau carbocisteine dengan teofilin. Tetap teofilin pilihannya pilihan terakhir di sini ya. Kalau tidak bisa pakai yang baik-baik. Yang sini maunya semuanya inhalasi. Yang teofilin kita tahu di oral ya, oral, ya, murah. Tapi tentu saja efektifnya lebih kurang dibandingkan yang obat yang diberikan yang inhalasi. Ya. Inhalasi ini kan dosnya kecil, kerjanya cepat, dan efek sampingnya minimal. Nah, kita lihat cara ini yang terbaru 2016, ini baru saja saya download. Nah, kita lihat, jadi obat utamanya adalah ya, beta 2 kerja lama, utama dan antikolinik kerja lama. Itu obatnya. Hampir semua PPOK kapanpun kita bisa berikan obat ini. Beta 2 kerja lama atau antikolinik yang kerja lama. Kita lihat ya. Walaupun di sini bukan sebagai pilihan utama, tapi yang lain adalah sebagai pilihan utama. Ya, ini sebagai pilihan kedua. Nah, oleh sebab itu perlu kita belajar sedikit tentang obat-obat prokulator ini, ya, yang kerja lama. Vaksinasi. Nah, di literatur tulis 2, influenza dan pneumokokus. Tapi untuk kita di Indonesia ini nggak berlaku ini. Kenapa? Karena kalau di luar negeri strain influenza itu biasanya satu. Kalau biasanya sering exacerbasi pada musim dingin. Jadi pada musim dingin orang kena influenza dan berat, dan pada POK banyak meninggal. Maka biasanya mereka diberikan vaksinasi pada waktu musim gugur. Dan di Indonesia influenza ternyata strainnya berbeda ya. Pengalaman kita kena flu, 2 minggu lagi kena flu lagi. Berarti strainnya berbeda. Harusnya kan flu itu bersifat sekali saja ya, karena dia ada imunitasnya. Tapi ternyata tidak. Sebelum lagi kena flu lagi, strainnya berbeda. Dan sudah ada penelitian kita, Dr. Mutarisan dan Dr. Dianiati melakukan penelitian di Kerawang ya, pada suatu perusahaan, ada 1000 karyawan, 500 karyawan divaksin influenza, 500 tidak. Diikuti selama 6 bulan. Apa yang terjadi? Selama 6 bulan kejadian influenza flu-nya sama. Yang divaksinasi dengan influenza dan yang tidak sama aja, kejadian sama. Jadi kita menyimpulkan di Indonesia vaksinasi influenza tidak ada manfaatnya. Karena tidak bisa memproteksi, karena orang bisa terkena flu dengan strain yang berbeda. Tapi untuk pneumokokus, nah lumayan bisa. Karena pneumokokus kan menyebabkan pneumonia. Jadi bisa kita menganjurkan diberikan vaksinasi pneumokokus ke pasien-pasien POK yang sering exacerbasi. Itu mengurangi exacerbasi. Nah, hal yang lain yang penting adalah training ya. Orang POK nggak boleh diam saja. Harus disuruh terus latihan, terus jalan ya. Suruh jalan, dilakukan rehabilitasi karena ini akan memperkuat ya, transat latihan ya. Semula dia jalan 5 meter udah sesak, tapi kan terus berjalan nanti 20 meter baru sesak, lama-lama 50 meter baru sesak. Sudah ada penelitian kita udah banyak, ada Dr. Joko Riyadi, ada Dr. Fiarsa, ada Dr. Ikalius melakukan penelitian. Orang POK selama 2 bulan diberikan rehabilitasi, yang semula dia jalan pertama 10 meter udah sesak, selanjutnya pada akhir penelitian 2 bulan 70 meter baru udah sesak. Jadi bertambah jalannya 60 meter baru udah sesak. Jadi itu pentingnya melakukan latihan secara terus menerus. Nah, terakhir berikan oksigen ya. Nah, kalau udah sampai tahap akhir yang tadi udah cacat dia perlu oksigen jangka panjang ya.
Kadang kita berikan 15 jam, kadang malah terus-menerus selama 24 jam diberikan. Dosis rendah. Dan ini meningkatkan kualitas hidup, sudah terbukti ya, buktinya A. Ini juga, latihan itu juga buktinya A. Nah, jadi ini terapi yang lain, yang bukan obat-obatan. Itu pertama rehabilitasi, tadi saya jelaskan ya. Lakukan rehabilitasi, disuruh berjalan, ya. Kemudian ini akan mengurangi gejala, ya, meningkatkan kualitas hidup, tentu saja, dan juga memperbaiki toleransi terhadap latihan. Ya. Dia menjadi lebih lebih bugar, dan juga dia lebih bisa melakukan aktivitas dibandingkan tidak dia melakukan fisioterapi. Nah, kemudian antibiotik. Antibiotik apa yang bisa diberikan? Ini pertama ya, amoxicillin kalau pada daerah-daerah yang jarang atau pasien-pasien yang jarang minum antibiotik atau yang jarang digunakan amoxicillin mungkin masih sensitif, boleh diberikan. Tapi kalau udah Kak Jakarta mungkin nggak bisa lagi ya, karena semua orang udah bisa beli amoxicillin di warung juga udah bisa. Udah kayak kacang goreng, biasanya udah pada resisten. Jadi kita berikan macrolide. Atau lini kedua yaitu kombinasi amoxicillin dengan asam klavulanat atau fosforin atau quinolone respirasi ya. Atau kalau nggak makroid yang baru, ya. Makroid yang baru kan ada claritromisin, ada azitromisin, atau roxitromisin. Itu obat-obat yang dianjurkan pada PPOK kalau dia eksaserbasi, yang memerlukan antibiotik. Nah terakhir, ini tadi ya, terapi oksigen. Kapan terapi oksigen diberikan? Kalau ada tanda-tanda saturasi oksigennya kan sekarang udah ada ya, pulse oximetry yang mudah didapat ya. Kalau ternyata saturasi oksigennya kurang dari 55 mmHg, ya, PaO2-nya atau saturasinya kurang dari 88%, atau dia ada tanda edema tungkai, ada tanda gagal jantung, nah diberikan oksigen yang panjang terus menerus. Ya. Ini supaya dia tidak cepat ya, meninggal ya, karena kurang oksigen lama-lama gagal kardiorespirasi, meninggal dia. Jadi sebagai kesimpulan, PPOK ini adalah penyakit yang progresif walaupun secara lambat, dan yang paling utama adalah berhenti merokok. Bermanfaat sekali untuk mengurangi penyakit kalau dia sakit, dan yang belum sakit supaya tidak timbul penyakit saja. Udah bronkator ada obat utama pada PPOK, dengan obat-obat yang lain tambahan. Ya, rehabilitasi juga penting untuk meningkatkan toleransi terhadap latihan, antibiotik kita berikan pada eksaserbasi, dan pada start akhir dia memerlukan oksigen. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.